mewakili Perdana Menteri merencanakan pembentukan BPUPKI yang akan berguna bagi Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Maukah Bapak menjadi ketua di dalamnya? Saya sangat bersedia, karena ini menyangkut kehidupan rakyat. Terima kasih telah merencanakan pembentukan BPUPKI ini. Iya, kalau begitu saya pergi dahulu. Saya serahkan semua tanggung jawab ini kepada Bapak. Baik, percayakan semua kepada saya. Jenderal Maiki Arada, kamu satu berundangan gedung pertanian tidak diminat. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Terima kasih sudah berkumpul tentang ini. Sidang pertama ini kita akan membahas rumusan dasar negara. Saya harap para anggota bersedia untuk menggunakan ide dalam rumusan Pancasila. Pak, sebaiknya dasar negara ini harus berdasarkan kepada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Menurut saya, lembaga itu meliputi paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusannya tentang dasar negara. Menurut saya, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada kebangsaan Indonesia. Internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Benar kata Mr. Muhammad Yamin, bahwa fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Di sini saya hanya mengulas lebih dalam pendapat dari Mr. Muhammad Yamin. Untuk itu, sila pertama sebaiknya berbunyi kebangsaan Indonesia. Negara kita ini negara yang demokrasi, yang berarti dari rakyat untuk rakyat. Maka sila ketiga berisi tentang mufakat atau demokrasi. Kita ketahui bahwa di negara kita ini pula ada berbagai tradisi yang sesuai dengan tuntunan agama, yang hal ini tidak bisa dipisahkan oleh rakyat kita. Maka sila kelima sebaiknya berisi tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Benar juga Pak Insinyur Soekarno. Terima kasih kepada para anggota yang telah menyumbangkan idenya. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan rumusan dasar negara ini secara resmi akan dibahas kembali oleh Panitia 9. Untuk itu, saya menunjuk kepada Bapak Insinyur Soekarno sebagai pimpinan Panitia 9. Baik, Pak. Hasil rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Baik Pak, saya akan berusaha sekuat tenaga bersama anggota Panitia 9 akan menghasilkan rumusan seperti yang Bapak harapkan. Soekarno dan para anggota yang mengusulkan rumusan dasar negara dibahas kembali oleh Panitia 9. Yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, Panitia 9 ini anggotanya terdiri dari Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Saya setuju dengan usulan Insinyur Soekarno. Yang kelima, bahwa ketuhanan yang kebudayaan itu sesuai dengan tuntutan agama. Tetapi alangkah lebih baik apabila diubah menjadi sila pertama, yang menurut saya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Benar juga itu Pak Kiai, saya setuju. Pendapat Kiai Haji Wahid Hasim disetujui oleh semua anggota, begitu pula dengan Insinyur Soekarno. Akhirnya Panitia 9 mendapatkan rumusan dasar negara yang sering disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Mengetahui sila pertama dari Piagam Jakarta ini, Dr. Andes Muhammad Hatta mendapat pemberontakan dari Asia Timur akan isi Pancasila itu. Pak, saya tidak setuju. Pak, saya tidak setuju dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya benar Pak, kami tidak setuju dengan sila itu. Pak, kami hanya minta juga Pancasila pertama, karena di Indonesia terdapat beragam agama selain Islam. Apabila sila ini digunakan, maka ini akan membedakan agama.
Kami mengakui Bapak seorang Muslim, tapi bersikapnya toleransi terhadap kami yang bukan bagian dari Muslim. Tolong, Pak, ubahlah sila pertama Pancasila. Kalau Bapak tidak mau, maka lihatlah esok. Apa keluarga Bapak masih ada bersama Bapak atau justru telah tiada di dunia ini? Iya, saya akan berusaha mewujudkan apa yang kalian usulkan itu. Ataupun menemui para pemuka agama Islam untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kita harus toleransi dengan non-muslim. Wajar saja mereka memberontak karena mereka merasa warga Indonesia tidak dianggap siapa-siapa. Iya, saya setuju jika sila pertama diubah agar ada toleransi antara umat beragama sehingga terwujud kerukunan antara umat. Iya, benar itu. Lebih baik diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena hal ini mencakupi keseluruhan agama di Indonesia. Iya benar kata Wahid. Insya Allah atas izin Allah semoga tidak ada pertentangan antar umat beragama.